Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani, Bapak Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai, di Zoom Al-Hasani. Semoga dengan kehadiran kita pada pagi hari ini menambah wawasan eh, ilmu Al-Quran yang ada pada kita. Eh, Ya, selalu selalu hendaknya kita membuatnya selalu istiqamah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita dapat mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai topik cara mendidik anak dalam secara Islam. Yang pagi ini akan disampaikan akan dibawakan oleh Ustadz kita Rizal Al-Hasani. Pada Bapak Ustadz dipersilakan. Syukran Pak Emeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a isara Yaqub al maut iz qala libanihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslim. Sadaqallahul azim, sadaqan nabil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah banyak menerima rahmat dan nikmat dari Allah, sehingga kita dapat kembali bersama-sama di tempat yang sama-sama kita cintai penuh berkah ini. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini topik kita adalah bagaimana mendidik anak dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak ayat yang terkait dengan mendidik anak. Bisa ambil cuma pagi ini satu ayat saja. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah 133. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idz hadara Yaqub al-maut. Am kuntum, apakah kalian dulu syuhada menjadi saksi idz hadara Yaqub al-maut, ketika maut datang kepada Yakub. Detik-detik kematian Yakub. Jadi pada saat detik-detik kematian Yakub, apakah kalian hadir? Tentu tidak hadir kita kan. Tapi ini adalah bahasa-bahasa gaya bahasa. Walau itu jawab. Ini bukan bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan yang langsung ada jawaban. Apa yang kejadian saat itu? Isqala libanihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada anak-anak. Apa kata anak? Maka kata dia, ma ta'budu min ba'd. Setelah aku mati nanti siapa yang kau sembah? Siapa yang kalian sembah? Artinya apa? Dia mengajarkan tauhid dulu kepada anak. Tauhid dulu. Bukan pertanyaan, ma ta'kulun. Pertanyaan ma ta'kulun itu apa yang kau makan nak?
Sudah punya rumah kau belum? Jadi kalau orang tua, kalau anaknya belum punya rumah, nggak, nggak tenang dia. Anak yang belum kawin nggak tenang, anak yang nggak kerja nggak tenang. Tapi anak yang nggak sholat, tenang-tenang saja dia. Jadi kalau Islam mengajarkan apa? Ta'budun dulu, akidah dulu, ibadahnya dulu. Pastikan anak kita bisa sholat dulu. Pastikan anak kita dia bisa ngaji. Pastikan anak kita bisa berpuasa. Pastikan anak kita bisa mandi wajib. Pastikan anak kita beramal saleh, tutup jilbab dulu. Jangan kerja dulu yang dilihat. Itu pelajaran dalam Islam, dalam Al-Quran. Mata budom mimba. Siapa yang telah sembah selaku meninggal nanti, kata Nabi Yakub. Jadi dia mengutamakan akidah dulu, peribadatan dulu. Kalau rezeki, insya Allah Bapak Ibu nggak usah cemas. Allah jamin. Bukankah kita dari orang tua kita nggak ada warisan? Saya pribadi nggak ada lima warisan orang tua, Pak. Nggak pernah kita diberikan oleh Allah kekuatan mencari rezeki sendiri. Nggak usah dicemaskan tentang mata kulun. Yang kita cemaskan adalah mata budun. Siapa yang disembah? Maka Nabi Ibrahim, Yakub, Ishak semua mencontohkan. Jadi di sini dan ketika datangnya dari Nabi Ibrahim, Am kuntum syuhada iz hadara Yakub al maut. Ketika detik-detik kematian datang Yakub, dia berkata kepada anak, Iz qala li banihi mata budung min ba'd. Pada saat anaknya jawab, qalu jawaban anaknya apa? Qalu na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhan engkau. Siapa Tuhan Nabi Yakub? Ya Allah. Tuhan Nabi Ibrahim? Ya Allah. Jadi semua menyembah Allah. Jadi kita bertanya kepada anak kita bagaimana sholatnya. Terus sekarang bagaimana sholat? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada. Bagaimana penyembahannya, sholatnya, bagaimana puasanya. Bapak Ibu cek sekarang. Udah bisa nggak anak kita puasa? Udah pernah nggak kita ajarkan ke anak kita bagaimana cara berpakaian? Sudah kita ajarkan nggak bagaimana cara mandi wajib? Dan sebab itu tanya orang tua semua. Mata butuh sangat luas. Bagaimana tata cara penyembahan dia kepada Allah? Tanggung jawab orang tua itu. Ya, kita mengajarkan anak kita. Jangan hanya anak kita sekolahkan dunia ber apa namanya berjibaku kita. Habis energi kita untuk menyekolahkan dia di dunia. Tapi kita lalai terhadap agama. Lalai terhadap bekal nanti. Banyak anak-anak menyesal, Pak, oh saya kok nggak diajar orang tua saya. Banyak anak kita mau masuk surga, Bapak Ibu semuanya. Anak kita masuk neraka, ditahan kaki kita. Selangkah lagi ke surga, anak menahan kita. Ya Allah, demi kebesaran-Mu ya Allah, aku tak pernah diajarkannya sholat. Aku tak pernah diajarkannya ngaji. Dia memang sholat, dia memang ngaji. Tapi aku dibiarkan aja mabuk ya Allah. Aku dibiarkan aja berjudi ya Allah. Tanggung jawab kita semua. Bekali anak kita, apa-apa yang dilarang oleh Allah, ajarkan. Jangan kita lepas. Jangan dilepas saja dalam pergaulan. Bahkan sekolah di pondok pun kita kawal. Kita lihat kemarin Bapak Ibu ya sekolah di dunia bagaimana anak SMP memutilasi temannya hanya gara-gara nggak tahu tuh penyakit apa. Nah itu kita bangga anak sekolah di situ. Tapi pas ngaji malu. Gitu. Sekolah les renang, les piano, mati-matian ngantar, sopir ngantar. Saya ngelihat sendiri Pak. Pas les piano, les renang, les yang nari, itu sopir pribadi ngantar. Pas ngaji Pak diantar pembantu. Saya ngelihat kemana, aduh sedih juga Pak. Di mata mereka ngaji itu masih dianggap ketinggalan. Padahal Al-Quran mengajarkan mata budung mbak. Bagaimana kita mendidik anak kita ke agama yang benar. Pastikan dia bisa sholat, pastikan dia bisa ngaji, pastikan dia puasa, pastikan semua. Jangan dilepas. Didik. Jadi pertama Nabi Yakub tadi berpesan kepada anak-anaknya, mata budung minta. Kalau nak budu ilahat. Mereka menjawab, kami menyembah Tuhan engkau, wa ilaha abaika Ibrahim. Dan kami menyembah Tuhan engkau dan Tuhan Ibrahim. Jadi Isa, Ibrahim sama Allah. Jadi semua nabi itu beragama Islam. Tapi nanti di topik lain. Wa Ismail, wa Ishak, ilahu wahidan. Tuhan yang satu.
Dari Nabi Adam sampai kiamat dunia Tuhan tetap satu, nggak berganti dengan nama lain, berganti dengan Lata dan Uzza, tidak berganti dengan apa namanya yang lain-lain, nggak ada berganti dengan gendruwo, nggak berganti Pak, tetap ilahu wahid. Jadi Tuhan tetap satu, Allahu Akbar. Kemudian wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang muslim. Nah, ini pengakuan mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Muslimun itu adalah pelaku aktif dari aslama. Aslama itu adalah perbuatannya, pekerjaannya, tunduk dan patuh. Islam adalah kata bendanya, namanya Islam. Muslimun orangnya. Jadi muslimun, aslama, islamu itu satu paket yang nggak bisa dipisah. Saya sering berdiskusi sama Pak Momang dari agama tetangga. Oh, semua nabi Islam. Mereka mengatakan ada nabi yang Yahudi, ada nabi Nasrani. Nggak ada. Yang ada nabi cuma satu, Muslim semua. Nah, kita buktikan dengan ayat-ayat kita. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita kepada anak-anak kita, ingat, ya, jangan Bapak lepas tangan dengan anak-anak Bapak. Apalagi zaman nanti yang tantangannya luar biasa. Pergaulannya sangat bebas. Saya di sini di Sentul ini pada saat saya pergi ke Madang itu, ya Allah ya Rabb, ada anak-anak SMA pakai jilbab juga. Duduk di apit loh laki-laki, rapat sekali duduk dan kecacapan dan ketawa cengikan. Ya Allah, siapa? Terus ada lagi yang boncengan. Di tempat boncengan belakang itu jauh lebih tinggi daripada motor depan ya. Sehingga papanya pegangnya kecepatan 10, pegangan seolah larinya 100 itu. Rapat sekali. Itu anak siapa? Anak-anak muda-mudi semua, Pak. Jangan-jangan anak kita ada begitu. Pastikan Bapak Ibu ya, pergaulan bebas sekarang anak perempuan kita yang penyesalan nanti terjadi sama kita, kenalkan dia kita. Zaman begitu edan sekarang. Jadi Al-Quran menuntut kita. Anak itu bersih, suci. Pada saat dia suci. Di tangan kita lah dia Nasrani, di tangan kita lah dia Yahudi, di tangan kita lah dia pemabuk, di tangan kita lah dia kenal dengan Al-Quran. Dia suci, semua kita suci. Apa bukti kita suci? Pada saat kita mau lahir ke muka bumi, Allah mengambil janji. Alastu birabikum, qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, Engkau lah Tuhan kami. Dia pas lahir bertauhid dia. Kenapa pada saat kita besarkan dia, yang kita kenalkan dengan gadget aja, yang kita kenalkan dengan film-film di TV yang kurang-kurang, sehingga pada saat dewasa dia menjadi lupa diri. Itu tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab ulama. Ulama itu mengambil peran itu dia apa namanya mengambil risiko, tampil ke depan dia mengajarkan, itu mengambil risiko. Tanggung jawab utama adalah orang tua. Karena orang tua akan ditanya bagaimana dia membesarkan anak-anak. Dan orang tua yang sibuk dengan agama lupa dengan anaknya, jangan dia masuk surga nanti dia akan dituntut oleh anak. Ya Allah, demi kebesaran bapakku ia rajin ngaji, ibuku rajin ngaji Allah, ikut dia alasan, tapi aku mabuk dibiarkannya aja ya Allah. Aku nggak kena sholat, aku nggak sholat, dia biarkannya aja ya Allah. Demi kebesaranmu ya Allah. Demi kebesaranmu ya Allah, tolong adili kami. Kalau aku masuk neraka, aku naik kelas ya, paling dia masuk neraka. Balik kita ke neraka. Jadi Bapak Ibu, ajak anak kita, ajak istri kita, ajak suami kita. Sama-sama kita ke surga. Andainya kita mencintai, kalau kita ingin tetap bersatu dengan anak istri kita di surga nanti, ya sama-sama taat, sama-sama soleh. Gak bisa enggak, satu paket kita. Kalau kita taat, anak kita enggak, apa jadinya nanti? Berantem, bertengkar. Apa kalau Allah jadi murka, nanti udahlah, buang aja ke neraka semuanya. Bertengkar kita kan. Karena masing-masing orang mempertahankan, nggak mau. Kalau saya pernah ngelihat keluarga di dunia ini sudah bertengkar, Pak. Masalah harta warisan hanya rumah, mau bapak, anak menuntut, ibu dituntut oleh seorang anak di pengadilan hanya gara-gara pembagian harta warisan. Coba bayangkan, apalagi di akhirat nanti tuntut menuntut Bapak Ibu semua yang diperebutkan surga. Jadi sebelum terlambat semuanya, mari kita introspeksi diri kita.
sejauh mana kita mendelivery ilmu agama kepada anak kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim sendiri. Mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya, mata budu minta. Itu adalah secara keseluruhan agamanya gimana. Bapak kan ngomong ya, saya tidak mengatakan apapun. Kita bangga, kita sudah sarjana, pekerjaan yang bagus. Kita bangga kita jadi pejabat di satu tempat. Tapi kita tidak pernah bangga anak kita, waduh alhamdulillah, nah saya udah apal juz 30, alhamdulillah jadi imam dia di masjid, alhamdulillah dia ikut dia mengajar Quran. Apakah kita pernah bangga mana kita seperti itu? Belum. Kita bangga anak kita dilantik S3, ke direktor, jadi bupati, jadi gubernur. Pada saat kita meninggal nanti, banyak kejadian itu, Pak. Pada saat meninggal, detik-detik kita meninggal, anak kita sibuk dengan dunia. Karena yang kita perlukan adalah talqin dari anak kita, saksi dari anak kita. Tapi karena kita didik dia dengan kehidupan dunia, maka ukurannya dunia. Banyak tangisan, Pak, detik-detik terakhir. Anaknya tidak menghargai diri. Saya pernah dapat satu cerita, seorang anak di kampung disekolahkan, juara dia, sekolahkan ke kota, dijual tanah, dijual sawah, dijual rumah, itu nyekolahkan dia. Akhirnya menjadi orang lah dia di kota itu, sampai satu saat dia kaya. Ternyata dia nggak ngirim berita lagi ke rumah. Sibuk sedih, bapak udah meninggal, sibuk sedih, harta terakhir dijual, sibuk sedih. Akhirnya dengan putus asa dia mencoba cari ke kota. Singkat cerita, anak ketemu. Pada saat ditanya, ada ibu-ibu yang sedang menyiram bunga, nanya dia. Si ibu yang mencari, si ibu yang kehilangan anaknya mencari anaknya. Dia kelihatan di kota itu orang sedang menyiram bunga. Tanya, kenal kamu An Masyanu? Karena orangnya begini-begini, ditanya. Ternyata suami dipanggil suami, Pak, ini kau. Tuh ibumu. Nah, tuh ibu. Bapak kaget si suami itu ibunya. Tiba ke dalam, ini ibumu, ya. Taruh aja di dapur, tinggal lama mayat, tinggal taruh. Jadi diperlakukan di seorang istri dengan kondisi yang tidak semestinya. Akhirnya pada cerita si ibu nggak betah tinggal di rumah anaknya. Akhirnya dia, padahal dari kampung dia betul-betul rindu sama mencari anak. Karena ketemu di kota, malah ketemu anaknya yang punya istri yang sangat judes. Akhirnya pokoknya pekerjaan di rumah itu salah ibu. Itu ibumu atau diri makan ditekan segala macam. Akhirnya ibunya lari dari rumah tersebut. Dari rumah didapatkan di panti jompo. Ya, panti jompo. Nah, satu saat si anak ingat ditinggalkan surat. Bukan ditinggalkan surat. Si ibu sudah masuk panti jompo, ternyata ibu itu mungkin kedinginan dalam malam, akhirnya meninggal. Buat surat, nah jauh-jauh aku dari kampung untuk mencarimu. Aku ingin belaikan kasih sayang. Aku ingin kau peluk. Tapi karena satu hal, aku tidak bisa mendapatkan itu. Nah, aku ikhlaskan air susu padamu. Si anak, suaminya pada saat pagi melihat ibunya sedang ada, cari keluar. Keluar, dicari kemana-kemari, ketemu di ruang gawat darurat. Begitu lihat, ibunya sudah kaku. Kaku, kemudian pada saat ditanya kepada suster, ada surat wasiat tadi. Jadi dibacanya, menangis anaknya. Itu apa? Anak dididik dengan dunia saja. Yang diharapkan kita orang tua, Pak, saat kita meninggal, anak kita ada di sisi kita semua. Mengawal kematian kita. Mengawal Allah menyebut kita. Tapi kalau anak kita di dunia, ukuran dunia. Kita sakit keras, anak kita lagi rapat, mengapa? Aku lagi rapat. Pada saat kita butuh hadir dia, maaf, aku sedang sibuk. Pada saat kita tua, digitukan anak, apa enak Bapak Ibu semuanya. Kenalkan anak kita sendiri dengan Allah. Mata budung bakti. Apa yang kau sembah pada saat aku tua nanti? Atau pada saat aku meninggal dunia, apakah engkau akan sholat? Pastikan
anak kita bisa sholat, pastikan anak kita bisa puasa, pastikan dia tahu bagaimana membayar zakat, pastikan dia punya harta nanti digunakan untuk jalan Allah. Pastikan semuanya itu. Apa agar kita jangan menyesal nanti punya anak yang akan menjadi bumerang bagi kita nanti, yang akan menjadi fitnah kita di yaumil hisab nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu kurang mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kalau benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Dan mari kita berdiskusi sejauh mana kita mengenalkan anak kita ilmu agama. Silakan Pak Emi dipimpin diskusi kita. Baik. Kita masih dalam bentuk Ya, rekaman, diskusinya dalam bentuk oke. rekaman. Silakan Pak. Alhamdulillah pada pagi hari. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mendapatkan ilmu dari Pak Ustadz, yang kalau tidak salah ada juga di media itu seorang yang sangat berhasil di dalam hidupnya setelah mendapat gelar yang begitu banyak, doktor, profesor, tapi dia setelah bekerja di tempat yang enak, yang bagus, yang penghasilan juga besar, dia merasa hampa. Kemudian dia masuk pesantren, pondok pesantren kalau tidak salah. Ya, Dan di akhir ceritanya, ibunya masa bangga karena dia bisa mengimami ibunya dalam sholat ya, berjamaah ya Pak Ustadz ya. ya, betul. Nah, ya, ya. Ya itu satu Pak Jadi Emi. itulah ya, Itu satu juga Pak Emi ya. ya, Pastikan anak kita, andai kan kita iya meninggal, benar. anak Hmm, kita jadi imamnya. hmm, Anak kita jadi imam sholat kita. Kita sekampung orang soleh pun, iya, kiai-kiai pun, sholat dan kim hmm, menyalakan kita. hmm, Lalu satu orang anak kita yang menyalakan kita. Lebih tinggi nilainya satu orang anak kita menyalakan kita. Dan sampai anak kita nggak pandai menyalakan jenazah. iya, 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 iya. Oke, sekarang kita masuk ke forum diskusi. Eh, Bunda Aini sudah ngangkat tangan dari tadi. Silakan Silakan. Bunda Aini. Ya. Halo, Ya, lagi terima nelpon. kasih Ustadz Silakan Bunda Helmi. Aini. Kedengaran Ustadz? Silakan, silakan ya. Ya, ya terima kasih Buya atas kesempatan ini eh, yang sudah Buya terangkan tadi mengenai bagaimana mendidik anak secara Islam itu luar biasa. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah sebagai orang tua atau seorang ibu atau seorang ayah, eh, di mana pendidikan itu yang pertama adalah pendidikan di rumah. Bekal atau dasar madrasah itu ada di rumah kita. Kita sebagai orang tua harus mampu mendidik, tapi kadang apa pengaruh dari luar itu lebih dominan. Eh, di situ tadi Buya mengatakan mengatakan atau menjelaskan tentang akidah, bagaimana bagaimana kita harus memberi pelajaran yang semestinya secara Islam. Nah, di sini saya yakin semua kalau saya sedih karena orang tua saya, pintu surga saya sudah tidak ada, sudah meninggalkan saya. Jadi hanya ada kuburan ibu saya dan ayah saya. Saya menghimbau kepada semua yang hadir, bagi terutama yang ayah bundanya masih hidup, tolong tolong buat mereka tersenyum. Karena apa, Bu? Saya waktu ibu saya masih hidup, ayah saya masih hidup, eh, jalan kan saya di Indramayu dari Jakarta tuh paling 4 atau 5 jam kalau agak macet. Jadi eh, selalu selalu pulang. Kalau misalnya ada waktu ngajar hari Jumat, ntar sorenya itu pulang, nanti hari Minggu atau hari Sabtu malam pulang. Saya tanya sama ibunda saya, eh maaf, walaupun saya sedikit setiap bulan saya mengirim, eh Mi, kalau saya manggilnya Mimi, Mimi, kan sudah saya kirim uangnya. Eh, yang diperlukan uang apa sih Mi? Apa ibu saya jawab? Saya perlu kamu. Jadi kadang-kadang seperti itu Bu ya, ini pengalaman saya Ya. pribadi. Jadi
Adik-adik saya kan yang nomor 2, tapi karena kakak saya meninggal, jadi saya jadi nomor 1. Kanung, kalau panggil Kanung, Kanung, Mimi nggak bisa bangun. Ternyata setelah saya pulang, belum juga masih di luar, masih di jalan, itu ibu saya bisa ke depan, Bu ya. Di mana Ya. adik saya menerangkan 3 hari nggak bisa bangun. Ketika saya datang, ibu saya tersenyum menunggu saya di depan pintu. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi luangkan begitu jauh atau paling tidak telepon tiap hari. Bahagiakan orang tua, bahagiakan ayah ibu. Apa namanya ya? Buatlah dia tersenyum. Saya sedih kalau seperti Bu yang menjelaskan tadi, banyak di akhir-akhir hidupnya orang tua yang sayang, yang mendidik, yang menyayangi seorang yang kaya, di akhir hidupnya ada di panti asuhan, di panti jompo dan lain sebagainya. Eh, Kembali ke yang anak Bu ya, saya pastilah berusaha, semua orang tua pasti ingin anak-anaknya soleh dan soleha. Sudah kita berikan semuanya. Tapi yang selalu Ustadz atau Ustazah atau Buya juga pernah bilang gitu bahwa kita tuh didik. Kalau saya tanya selalu sering kalau ke Sentul pasti saya curhat dengan Umi Linda. Bagaimana si Umi sentuh hatinya, sentuh hatinya untuk mendidik anak gitu. Dielus, dibelai, bacakan Al-Fatihah. Nah, ini yang saya tanyakan, eh, bagaimana trik untuk menyentuh hati yang paling baik, Bu ya. Terima kasih. Ah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya mungkin masing-masing kita punya karakter ya. Saya pada saat memasukin anak saya ke pondok, tiga-tiganya anak saya di pondok ya. Pada saat itu saya dicerca oleh famili-famili, teman-teman. Apa statement waktu itu di pondok? Anak kamu bodoh, anak kamu nggak terima sekolah SMP, nakal anak kamu, dan sebagainya. Saat saya membuat dia ke pondok, itu kelas 5 SD, saya bawa dulu dia ke pondok, main ke Gontor sana. Sejak main bulu tangkis, ada anak-anak sedang libur main bulu tangkis. Nah, saya tanya, gimana nak? Suka musik? Oh, suka, Bi. Nah, jadi saya sering banyak berdialog sama anak, berdialog, bercanda sebagai teman-teman aja. Jadi kadang-kadang kami bergelut di tempat tidur itu kayak bergelutnya, betul-betul bergelut. Saya satu orang dibanting-bantingnya bertiga, satu megang kaki, satu megang tangan, satu membelitir kepala, bercanda. Jadi sementara anak itu bermain, jadi pada saat bermain lah kita kenalkan Allah. Karena Luqmanul Hakim sama anak kan sering bermain. Ya bunaya, la tusrikilah, kata Luqmanul Hakim. Kalau bagaimana hubungan anak sama bapak itu bagus, baca cerita Luqman. Itu bagus sekali, banyak sekali cerita hikmah di situ. Intinya apa? Kenalkanlah kita kepada agama. Jangan hanya dia kenal dengan dunia. Kalau kita kenalkan dia dengan dunia tanpa agama, Bapak Ibu siap-siap kecewa dari dua Bapak. Siap kecewa. Kalau hanya mengenalkan anak kepada dunia, kita targetkan dia, kalau jabatan dunianya kaya, dia punya rumah, dia percayalah, Bapak akan kecewa dari Tuhan. Saya banyak lihat Bapak, apa yang melihat seorang anak tidak mengharapkan orang tua, banyak sekali cuek. Nah, sekarang Bapak Ibu ada di mana? Apakah kita bagian dari yang cuek kepada orang tua kita, yang punya orang tua, apa yang sayang? Tentu kita karena belum mengaji Quran tetap sayang, walaupun kurang-kurang pendidikan kita waktu kecil dulu, sayang kepada orang tua kita. Karena kunci surga ada di situ. Ya, sebagai orang tua kita juga kayak anak kita. Anak kita adalah aset termahal kita yang akan menyelamatkan kita. Coba Bapak Ibu, anak yang kita didik dengan Al-Quran, bisa di Al-Quran, hafiz Al-Quran, dia akan memberikan mahkota emas kepada kita di surga nanti. Apa? Bapak didik kita misalnya kita pakai matematik. Mati-matian Bapak mendidik anak, saya tinggi dunianya jadi apa? Saya tinggi-tingginya. Jadi apa? Bisa dia mempunyai gedung emas, bisa dia mempunyai harta 400 triliun, enggak. Yang paling tinggi dia 2 miliar. Kita didik anak. Nah, di surga nanti dia memberikan kita
mahkota emas yang tidak ternilai harga. Dengan apa modalnya? Quran. Pahami anak kita Quran. Ajarkan dia Quran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya tahfiz Quran, dihafiz Quran, lalu memahami Quran dan setelah Quran, bapak ibu adalah orang yang cerdik. Orang yang sangat bijaksana. Yang selalu memikirkan masa depan. Hidup di dunia sementara. Teman-teman kita sudah banyak lagi. Profesor Nafi sudah meninggal. Apa yang ada sekarang lagi? Ya, ibadah kita ini. Anak kita yang soleh, yang mendoakan kita. Nah, kalau kita tidak pernah mendidik dia jadi soleh, bagaimana dia mau berdoa? Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan ampuni dosa kedua orang tua kami dan sayangilah dia. Sayangilah mereka. Nah, bagaimana dia bisa berdoa seperti itu? Kita cuek dengan pendidikan agama dia. Warhamhuma, dan sayang keduanya kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia menyayangi kami waktu kecil. Sayang dalam tanda petik, sayang ke agama. Kita sayang kepada anak kita karena Allah. Kita takut anak kita jadi orang-orang yang nggak keruan nanti, Pak. Zaman sekarang luar biasa, Pak. Luar biasa. Bapak punya anak, Bapak punya cucu, hati-hati. Di jalan raya, gentayangan, pasangan-pasangan nggak keruan. SMA, SMP sekarang. Bukan hanya SMA, SMP sudah terjadi yang enggak. Miris kita Bapak Ibu melihat dunia sekarang. Maka Bapak Ibu yang punya anak, kembalikan kita pelan-pelan, kembalikan dia. Hanya agamalah solusi dalam kehidupan. Tanpa agama, hidup orang akan compang-camping. Dunia tidak akan pernah menyelesaikan kita. Gersang, saya pribadi Pak, mungkin jabatan dunia saya cukup, tapi tidak ada kebahagiaan di situ. Enggak ada kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan ada pada saat kita mengenal Allah. Pada saat kita hati tenang membaca Al-Quran. Dan saat kita tenang dalam beribadah kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Oke, mungkin Pak Helmi, Pak Muslim Gunanta sudah jajar tangan. Silakan. Kasiron, Bu ya. Ya, Silakan Pak silakan Muslim. Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Surabaya. Mana Pak Muslim? Ya menarik pembahasannya. Ya. Gini Pak, saya itu tertarik membahas satu fenomena bahwa mungkin tidak semua ya, tapi banyak sekali orang tua itu yang tidak betah tinggal di rumah anaknya. Ya, Ini fenomena umum ya. betul. Nah, saya sendiri mengalami itu. Artinya orang tua itu paling betah 2-3 bulan di rumah kita. Akhirnya pingin balik lagi ke rumah beliau gitu. Nah, ini kan seperti yang Pak Ustadz uraikan, kita kan pingin karena kondisi yang nggak memungkinkan satu kota misalnya. Maksud saya ada nggak sih Pak tuntunan atau ajaran dalam agama kita terkait berbakti kepada orang tua itu? Kita ya memang kadang-kadang ada, meskipun ada istilah mertua dan sebagainya, kan orang tua sebenarnya. Dua-duanya orang tua. Batas-batas psikologi yang kita kadang-kadang sudah berusaha, tapi orang tua kita tetap akhirnya memilih pulang ke rumahnya gitu. Sementara kita punya kendala jarak. Tadi menarik, kita usahakan misalkan menelpon dan sebagainya. Tapi kalau mau kontak fisik, misalkan ada yang di Jawa, kemudian orang tua di Sumatera atau di tempat yang jauh gitu. Bagaimana ini hal ini? Mohon sharingnya Pak Ustadz. Oke. Terima Kita kasih. pakai apa aja. Bahwa tanggung jawab orang tua sampai meninggal. Apalagi anak laki-laki. Karena Nabi mengatakan kamu dan anak kamu milik ibumu. Anak laki-laki dengan ibu itu terutama. Jadi kalau ibu kita yang punya anak laki-laki ya nggak bisa tinggal di kota sama kita. Katakan karena faktor lain dia pergi ke kampung, pastikan di kampung itu ada yang ngurus. Pastikan kebutuhannya penuhi. Pastikan. Karena standarnya anak itu, apabila ke bapak gajian, itu hanya bilang sama istri, sama ibu kita, gaji saya segitu. Berapa ibu?
Sisanya baru kita. Jangan Iya. sisa dikasihkan ke ibu. Apalagi ibu nih, anak yang paling kuat adalah ibu kepada anak laki. Nah, persoalan yang muncul istri. Nah, istri merasa berhak. Jadi kita dan istri kita adalah milik ibu kita. Jadi dia harus patuh. Jadi kita gimana? Kalau ibu kita masih hidup, satu catat, dia tanggung jawab kita sampai dia meninggal. Kalau dia nggak bisa di kita, kalau katakanlah karena hubungan psikologi dengan kampung, biasa itu ya. Itu faktor lain. Nah, di kampung pastikan dia ada yang ngurus. Gaji bapak 5 juta per bulan, separuh untuk dia. Pastikan. Dia di kampung, ada rumahnya, ada kebutuhan pokoknya. Kalau bapak mampu, jadi bapak nggak mampu. Saya mampu bapak. Jadi dia terjaga di kampungnya, dia ada yang mengurus, ada kebutuhan pokok terpenuhi. Kalau enggak, ya jemput lagi. Bisa tahu pengertian kepada dia. Dan kasih pengertian pada keluarga kita, anak istri kita, kasih pengertian. Ini ibu saya. Bukankah cerita di nama Nabi Musa banyak sekali? Ada seorang bapak yang membawa susu. Anaknya menangis, tidak susu. Tidak diberikan susu. Sementara ibunya ketiduran. Karena susu ini untuk ibunya. Anak yang menangis, susu nggak diberikan. Pada saat ibunya bangun, diberikan ke ibunya. Sisanya baru ke anak istri. Nah, orang inilah yang masuk surga. Si anak ini diberikan oleh Allah masuk surga dia. Kenapa? Sayang pada ibu. Anaknya meraung-raung, menangis, merengek. Kan dikasihnya. Dia menjaga ibunya dulu. Kasih ke ibunya dulu. Utamakan ibunya. Ini khusus kepada anak laki. Apalagi bapak punya harta kaya. Jangan sampai ibu kita nggak makan. Dia udah tua kan nggak punya penghasilan lagi. Pasti di kampung dia. Jangan sampai dia berutang. Ini kadang saya lihat anaknya kaya, ibunya di kampung nggak ada penghasilan, ngutang sana sini. Itu anak mau kemana pikirannya. Kaya anak, kaya ada itu kaya anaknya. Nggak juga nggak ada. Sebaliknya kita, makanya penting ajaran agama itu. Dari kecil tanamkan jiwa agama kan. Tanamkan dari kecil. Alhamdulillah kalau di ngomong ya di Minang, kita kecil ngaji. Ngaji, pesan orang tua itu ada. Nah, kemanapun kamu pergi, nak, jangan lupa sholat ya, nak, ya. Jangan lupa ngaji. Nak. Itu pesan orang tua kita. Sama mengamalkan mata ambudu mimba. Nah, saya terus terang dipesankan, apapun yang kamu beli baru, bisa mengajarkan saya, apapun yang kamu beli baru, bawa sholat. Baju beli baru, jangan baju sekolah nih. Jangan sekolah dulu, bawa sholat dulu. Kamu beli apa yang baru, bikin sarung baru, bawa sholat dulu. Apapun yang dibeli baru, Bapak, bawa sholat. Lihatkan ke anak-anak, ajarkan anak kita. Sayang kita ke orang tua kita, insya Allah. Lihat, saya pernah memperagakan kepada anak-anak saya bagaimana saya memandikan orang tua saya. Dia sakit, saya mandikan. Senang saya mandikan. Saya pakaiin bajunya. Anak-anak melihat semua. Nah, bagaimana kita mencebokkan dia. Saya juga melihat ibu saya memandikan orang tuanya. Dia tumbuhin, Pak. Dicuciin. Nggak pernah jijik dia. Pakaian-pakaiannya dia. Nah, andai kata kita tua, anak kita bisa melakukan seperti itu. Walau alam, dirah kita. Nah, kita ada dua sisi ini. Ke atas kepada orang tua kita, ke bawah kepada anak kita. Kita ada di tengah sekarang. Kita kewajiban kepada orang tua kita ada, ke anak kita didiklah anak kita dengan baik. Kalau dia menyaksikan bapaknya sayang pada ibunya, insya Allah. Karena kita juga akan menyayangi kita nanti. Tapi kalau dia melihat kita marah-marah kepada orang tua kita, insya Allah dia akan marah juga. Itu sunat. Jadi buatlah senyaman mungkin ibu kita. Kalau bapak ibu yang masih punya ibu, itu sangat bersyukur. Itu biji surga. Saya bapak ibu nggak sempat. Ke ibu saya nggak sempat lagi berbuat baik. Kenapa? Dari kecil beliau udah meninggal. Pada saat saya mampu membuat bantu, bapak saya udah meninggal. Saya sangat parah. Jabatan tertinggi saya di kantor dulu, saya menyesal. Nggak punya orang tua lagi. Kemana saya mau berbakti? Sementara ada saya dengar sebuah cerita, saya pelantikan jadi direktur utama di sebuah perusahaan, dia meminta satu tempat dikosongkan. Satu tempat dikosongkan. Orang bertanya, untuk siapa kosong? Orang berpikir jangan untuk istri kedua. Dia dapat bangku, dia sama istri satu lagi kosongkan. Saat pelantikan apa yang terjadi? Dia menggendong bapak. Turun dari mobil dia gendong bapaknya. Dia jemput ke kampung. Padahal
Dia bisa menukar pakaian. Nggak diganti pakaian. Biar apa adanya bapaknya. Nggak pakai sandal. Digendong. Dari turun mobil, digendong. Sampai memasukkan ruangan, pelantikan. Taruh di sebelah yang kosong, tempat kosong. Pada saat diberikan sambutan, apa katanya? Saya jadi orang seperti ini karena bapak saya ini. Dia jadi orang baik, jadi orang berhasil karena bapak saya. Kalau bukan karena bapak saya nggak sukses. Walaupun dilihat pakainya sangat bertolak belakang dengan tamu-tamu yang ada. Dia nggak malu. Nggak malu. Dia mengakui itu orang tua. Karena kita malu, Pak. Begitu kita sukses, dari orang tua kita malu. Jangan pernah ada malu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya orang tua, jangan pernah ada malu sama orang tua. Jangan pernah ada marah sama orang tua. Apapun yang bapak mampu, penuhilah kebutuhan dia. Nah, dia ada di pundak kita. Dari ke bawah kepada anak-anak kita, didiklah anak kita supaya dia kenal dengan agama. Jangan hanya kenal dengan dunia aja. Gitu Pak Muslim Nanta ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tetap dekat dengan keluarga ya Pak Muslim. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Maidalmi. Oh, ini saya ingin mengapakan Ibu Muhammad Ananta tadi nih. Oh. Nah, Sekarang saya sudah jadi ibu, sudah jadi orang tua yang punya anak laki-laki yang sudah punya anak 4. ya. Waktu anak saya itu belum menikah, baru bekerja, dia punya cita-cita bahwa kalau dia nanti berumah tangga, berkeluarga, mama dan papa harus ikut saya, katanya gitu. Ya. Tapi setelah kenyataan, baru saja punya berumah tangga, punya istri, punya anak 1, semuanya berubah. Apa yang dia pingin, dia tak bisa laksanakan. Semuanya yang mengatur istrinya. Ya. Jadi bagaimana untuk semalam 2 malam saja kami berdua sama bapaknya nggak betah. Karena istrinya nggak pernah, nanti dia pergi karena istrinya juga bekerja. Dia pergi dari pagi, terus sore pulang. Jangankan menanyakan, memasakkan untuk kita, menanyakan aja tidak pernah. Mama tadi udah makan siang, makan pakai apa, gitu. Jadi di rumah menantu, karena saya masih bisa belanja sendiri, masih bisa masak, saya masak kesukaan anak saya, kesukaan suami dan cucu-cucu, saya masakkan semuanya. Nah, jadi saya tidak merasa apa-apa. Saya ingin melihatkan apa yang bisa saya perbuat untuk anak cucu saya dan keluarga anak-anak saya. Tapi hari berhari kami lalui, tidak ada balasan yang diberikan dari pihak menantu. Jadi bagaimana, setiap ditahan tidak bisa kita tahan, akhirnya kami ya segera minta pulang ke kampung, walaupun kami berdua saja di kampung, tak ada anak cucu. Jadi berat kita rasakan. Mungkin Bapak Muhammad apa tadi, ibu yang merasa seperti itu tidak bisa bertahan. Kalau seandainya ada perhatian dan kasih sayang dari anak cucu, insya Allah seorang ibu akan bertahan bersama anak-anak. Bersama anak-anak menantu adalah kebahagiaan daripada tinggal sendiri. Mungkin itu ya Pak. Oke. Mungkin ada beberapa kondisi Bu ya. Saya juga pernah melihat ibu disayang oleh anaknya, disayang oleh menantunya, disayang oleh cucu-cucu, disayang. Tapi memang orang tua dasarnya dia ingin pulang kampung juga, karena ada nostalgia di kampung. Senang ada seperti itu. Nah, namun kita juga introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini termasuk yang mana nih? Kalau kita termasuk orang yang nggak bisa ngatur istri, sehingga istri kita cerewet sama orang tua kita, itu perlu diwaspadai. Kenapa? Alqamah ceritanya sekali. Pada saat dia pejuang, dia syahid, perang terus. Saat meninggal dia
dia nggak bisa mengucapkan syahadat. Nggak bisa mengucapkan syahadat. Lalu Nabi bertanya, masih ada orang tua dia? Masih ya Rasulullah. Oke. Nah, coba minta maaf, jemput orang tua ke sini. Minta ampunkan Alkamah ini kepada orang tua. Nah, orang tua nggak mau. Nggak. Hati saya sakit sama anak saya ini. Kecewa saya. Pagi sekali lagi, 2 kali. Nggak mau juga. Ketiga kali, datang utusan. Kalau ibu tidak memaafkan anak ibu, maka Rasulullah akan membakar. Dia bisa disiapkan Nabi. Kayu bakar disiapin untuk membakar Alkamah. Lalu sama hidup orang tuanya terbuka hatinya, akhirnya dia maaf. Nah, apa? Coba ibu kata, apa yang membuat ibu tidak makan? Satu hari dulu. Hibah. Satu hari dia memberikan pakaian, memberikan sebanyak pakaian. 2, saya diberikan, istrinya diberikan. Tapi istrinya diberikan lebih dari aku. Cemburu orang tuanya. Nah, rasa cemburu orang tua ini membuat anak itu bisa mengucapkan syahadat. Bagi bapak-bapak yang punya istri, yang punya orang tua, pandai-pandailah ngatur istri. Karena kecewa orang tua. Kalau orang tua yang punya jiwa agama, dia nggak akan kecewa. Nah, kalau dia nggak punya agama, kecewa secara naluri berbahaya bagi bapak-bapak ibu yang punya orang tua. Kecewa dia. Istrinya diberikan. Aku juga diberikan, tapi istrinya itu lebih mahal daripada aku. Ada yang mengatakan, istrinya lebih dulu diberikan. Mestinya Bapak Ibu, kalau kita punya orang tua kita dahulukan. Istri memang punya hak, tapi orang tua lebih besar hak daripada istri. Nah, jadi Bapak Ibu pandai ya. Dan Ibu sebagai istri juga gitu, Bu. Jangan recehkan suami kita dengan orang tuanya. Biarkan dia berubah dengan orang tua. Yang penting hak Ibu dipenuhi. Udah mau dikasih bantuan berapa, nggak usah di depan. Karena si istri juga ada. Dia ngecek pengeluaran suaminya kemana-mana. Kalau ada transfer ke ibunya marah, itu berarti si anak perempuan ini tidak dididik oleh bapaknya dulu. Maka cari mantu itu Bu hati-hati, cari mantu hati-hati. Beragama nggak dia? Kalau dunia aja yang dia punya itu jadi. Jadi idealnya kalau saya memperagakan Bapak, saya memperagakan sebagai seorang anak laki, pada saat gajian pergi ke ibu dulu. Oh gajiku sekian, ibu butuh berapa? Itu yang idealnya. Saya punya gaji 10 juta, ibu butuh berapa ibu? 5 juta. Sisanya kita bawa pulang ke istri kita. Ada yang sanggup begitu sekarang? Kita digampar beli istri di rumah. Begitu idealnya, Bu. Bayangkan, ibu melahirkan nyawa. Nyawa tantangannya dengan kita. Masa tiba-tiba dia besarkan kita belum sempat berbakti kepada orang tua kita, kawin kita, lalu istri kita yang menikmatin apa dia. Jadi, selalulah introspeksi diri kedua sisi. Si ibu juga introspeksi diri sejauh mana ibu mendidik anak. Kalau kita mendidik anak kita dengan baik, pasti dia menjadi pasangan yang baik. Pasangan yang baik pasti menyenangkan kita. Tapi kalau kita mendidik dengan tidak baik, maka akan jadi tidak baik. Saya juga belum tentu baik, tapi yang mantu belum tentu baik juga. Tapi kita berusaha sekuat tenaga ke sana. Anak kita dididik dengan agama sehingga dia bisa mengakui isinya dengan agama. Hidup tanpa agama akan ada hati. Saya udah kemana-mana, Bapak Ibu. Saya udah mendapat jabatan tinggi, enggak, Bu. Di sebuah perusahaan cukup tinggi jabatan saya. Harta sudah sempat bergelimang harta. Tidak ada kebahagiaan di situ. Tidak ada. Tidak ada kebahagiaan di balik rasa jabatan kita. Tidak ada kebahagiaan di balik harta yang banyak. Tidak ada kebahagiaan di balik pamor. Nggak ada, Bu. Kebahagiaan itu adalah adanya di balik bagaimana kita mendalami agama Allah. Hidup kita ingin bahagia. Nggak ada orang yang sengsara. Nggak ada. Oke Pak, ini tuh ada Bu Nurhayati yang sudah tanya. Iya. Silakan Bu. Oke. Silakan Bu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Bapak Ibu semua. Saya barangkali mendengar cerita Ibu siapa tadi Bu Mai ya? Maidarni. Ya Pak Bu Maidarni. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya pernah dengar. Itu kan udah istilahnya udah terjadi begitu ya Bu ya Pak ya. Barangkali saya hanya ingin menyarankan, pernah saya dengar, karena orang tua itu
doa apapun terhadap anaknya, Ya. insya Allah kabul. Insya Allah kabul. Jadi saran saya untuk Ibu Mai, kita doakan Bu anak-anak kita. Doa yang setulus-tulusnya. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita dan merubah sikap sifat dari anak menantu. Ya jadi jangan sampai Ibu merasa Ya. kecewa, merasa sakit hati terhadap anak, itu akan mengakibatkan yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Jadi pernah ibu saya bilang, jangan ada wasangka yang nggak baik terhadap anak. Terasa kita merasa tersinggung sekali aja maksudnya, itu akan berakibat tidak baik terhadap anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua harus memaafkan dia, mendoakan dia. Insya Allah, walaupun kita yang tadinya sakit, setelah kita maafkan, kita ikhlaskan, kita doakan, insya Allah semua akan berubah, Bu. Itu barangkali Pak Ustadz. Setuju sekali Bu Bapak, Ibu Nuriati ya. Ya. Sekali, sangat setuju. Jadi ibu-ibu jangan pernah kecewa dengan anak. Tetap doakan mereka. Karena kalau kita kecewa, tadi cerita Alkamah. Itu kan seorang sahabat Nabi yang tetap berjuang. Ya, karena dia meninggal, ada pernah dia ibunya terselip di hati ibunya tuh. Kok gini? Nah, kecewa pernah ibunya. Coba dampaknya. Nggak bisa bersadat saat meninggal. Kan berat itu, apalagi anak kita sekarang. Jadi bagusnya memang tetap doakan dia, tetap berikan perhatian. Sepanjang ibu mampu, berikan perhatian pada dia, doakan. Mudah-mudahan suatu saat nanti dia berserta istrinya mau lagi memperhatikan ibu semua. Jadi gitu ya Bu ya. Kalau Iya, kita kecewa, insya Allah itu. kalau kita kecewa, betul juga. Kalau kita kecewa, kita makin kecewa, dia makin hidupnya makin susah nanti. Iya. Nah, dua-duanya rugi nanti kan. Nah, Iya. jadi maafkan, doakan dia Bu. Tahajud Bu malam, doakan dia. Habis baca Quran, doakan dia. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku ya Allah. Berikan rasa sayang pada dia untuk menyayangi. Itu ya Bu Maidarmi dan Bu Nuriati ya. Ya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan Ustadz kita udah hadir ini. Sebentar pasangan ya. Kita beri kesempatan Bu Ismi dulu. Topik kita sekarang mendidik anak pasangan ya. Silakan Bu Ismi dulu. Silakan Bu Ismi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mendengar cerita Ibu tadi. Kemarin waktu hari kedua yang kita libur, ada doa yang harus kita baca supaya anak kita menjadi lebih baik dan mungkin lebih gimana dengan orang tuanya. Saya pakai itu Ustadz. Memang ada itu surat Al-Haq. Sebutkan Bu ayat apa Bu? Surat apa? Al-Haqqah ayat 15 dan An-Naml ayat 19. Insya Allah saya udah baca. Tahu. Alhamdulillah. Yang matakan lati an'amta alayya wa an'amala solihan wa ala walidayya. Saya udah hafal, saya udah baca Bu. Tunggu hasilnya Bu. Mudah-mudahan. Belum pelan-pelan. Izin pelan-pelan ngomongnya. Ayat berapa? Surat apa? Surat pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayat surat Al-Haq 19 dan surat Al-Haq 15. Isi doanya sama bunyinya dua-duanya. Ujung belakangnya aja yang berbeda. Satu ada solihin, yang satunya amalah soleh. Ya. Terus surat Ibrahim Bu ditambah Bu, katanya Ibrahim. Ya, Rabbi hablini solihin ya. Insya Allah saya anggap ini ujian untuk saya. Semuanya kita akan diuji. Ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan mertua, ada diuji anak-anak. Insya Allah saya siap untuk itu. Jadi saya anggap ini sebagai ujian. Saya doakan terus dan di samping itu saya kirim uang. Saya nggak pernah minta sama anak saya. Kebetulan ada pensiun kami. Setiap itu saya tanya, ini uang karena anaknya
sekolah di SDIT biayanya mahal, nggak cukup untuk seorang PNS. Jadi untuk saya kirim ini untuk uang sekolah anakmu. Tapi ya alhamdulillah setiap saya kirim pun nggak pernah ditanya. Ini bulan puasa Bu ya, kita curhat semua yang merasa kebaikan dari saya, telepon saya sampai capek saya nerima telepon sehari mau bulan puasa ini. Tapi yang dari menantu selamat hari raya mah, selamat mau puasa, maaf lahir batin. Nggak pernah WA pun saya tunggu nggak ada. Akhirnya saya yang ngirim WA. Ini mau puasa kita sama-sama bermaafan. Sampai kemarin sore baru dia baca minta maaf. Alhamdulillah dia baru baca minta maaf. Alhamdulillah minta maaf karena lambat baca WA saya. Tapi namanya untuk Ramadan nggak ada juga ujungnya. Tapi saya doakan doa yang tadi itu saya alhamdulillah udah saya bawa sholat bacaan itu saya bawa sholat. Setiap ada doa di WA di apa saya salin pindah saya catat ke apa supaya tak payah carinya lagi. Semua doa-doa yang saya dapat suratnya saya salin, ada doanya yang dari Al-Qur'an saya salin juga supaya nanti urut kita baca doanya waktu sholat itu. Doa ini, doa itu jadi beruntun gitu. Itu alhamdulillah seperti itu. Tapi belum lagi mungkin Allah masih menguji, semoga menjadi untuk bahan kesabaran bagi kita untuk tambah banyak berdoa gitu. Ya, amin. Amin. Saya dengan saya juga baca doa dan ayat yang mengatakan janganlah berputus asa dengan nikmatnya dan bertobat. Nah, itu. Ini lupa pangkalnya. Oke. Alhamdulillah. Sasa doakan selalu ya, Bu. Iya. Alhamdulillah. Baik, Iya. Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa menerima. Mungkin dulu ada yang salah juga kita ya. Tapi nggak apa-apa, tetap doakan dia. Dan sampai kita bergores kita kepada anak kita yang mengakibatkan dia nanti sulit dalam menghadapi kehidupan. Iya. Oke, Bu, Pak Helmi ada pesan gimana kalau kita minta pesan? Topik Iya, Bi. Iya. Bagaimana mendidik anak dalam ya. Al-Qur'an. Ya, siapa tahu ada tips baru dari pesan. Silakan Pak Helmi. Silakan Pak Ustadz Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu ya, terima kasih Pak Helmi. Ini nggak usah dipanggil Ustadz lah, panggil Pak Saad aja cukup. Ya, alhamdulillah kita dalam mensikapi mendidik anak ini, pertama kalau saya kan doa itu penting sekali, itu kunci. Kemudian saya tidak pernah marah dengan anak. Kalau marah itu sudah kelewatan gitu. Paling marah tanya aja gitu. Kemudian demokrasi maunya dia mau apa, sudah itu baru kita arahkan. Insya Allah anak-anak. Kemudian kita mendidik anak, kita berikan contoh. Contoh aja. Kalau saya tidak ada, dia harus begini, harus ini. Contoh, bagaimana kita dia terhadap orang tua, terhadap neneknya, terhadap pamannya, terhadap kita berikan segitu. Saya sudah sambil jalan masuk, jadi tahu ini pamanmu, ini hormati orang tua, segala macam, guru. Nah itu mereka dengan contoh, alhamdulillah bisa ngikut. Itu yang saya selain doa. Kemudian yang paling penting lagi, yang asupannya itu. Asupannya, insya Allah kita nih sudah tahu kalau semua harus yang bersih, halal, thayyibat, itu juga berpengaruh. Kalau tidak begitu, kita lihat yang betapa banyak orang yang kita lihat sama-sama lihat, ya itu kan anaknya susah, istrinya susah, gitu kan, melawan segala macam. Karena yang haram. Jadi kita mengajarnya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Contoh itu yang paling penting. Itu yang saya berkata. Itu alhamdulillah kalau dicontohkan itu mereka pun ini
Misalnya dalam contoh bagaimana kita melatih di sekolah anak-anak itu dilatih untuk berinfak. Ternyata di dalam kehidupan dia berbagi juga mudah gitu. Itu juga Nah, kalau dia berbagi dengan temannya mudah, tentu dengan orang lain, dengan saudaranya juga mudah gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita melatih begitu, kita beri contohkan jadi Nabi itu kan contoh yang paling bagus itu. Maka di ayat berapa itu Nabi itu uswatun hasanah. Ada bisa dibaca uswatun, bisa dibaca iswatun gitu. Tapi yang di dalam Al-Quran uswatun. Dalam ilmu gramatika bisa baca iswatun. Uswatun itu dari yang paling tinggi, contoh yang paling tinggi sampai contoh yang paling rendah dijelaskan kepada anak. Nah, tinggal kita lagi gitu. Kalau kita mengajarkan itu, insya Allah apa yang terjadi anak-anak juga akan ikut itu. Kata orang pepatah itu cucuran itu kan tidak jauh dari apa kan tempatnya itu kan, tidak jauh mancar itu, dekat sekitar itulah. Kecuali nanam kelapa condong. Nanam kelapa condong buahnya di tempat orang, pangkalnya dapat kita. Nah itu makanya kita harus beri contoh yang paling baik. Insya Allah mudah-mudahan itu yang saya anukan begitu. Jadi tetap mereka punya watak yang berbeda, Nah dalam hal itu dengan yang itu pun saya terapkan karena saya ini profesinya sebagai dosen, dalam membimbing mahasiswa juga begitu. Dalam membimbing mahasiswa juga begitu, saya dicontohkan mereka anak-anak saya semua, begitulah itu. Tapi kalau itu pun ada juga yang takut gitu kan. Jadi komandan juga begitu. Saya mereka itu pun ada juga yang takut dengan pimpinan dengan saya gitu kan. Kenapa begitu? Ada tahulah saya. Mereka ada yang masuk dosen, masuk ke ruangan dekan itu tidak berani, ada yang tidak berani satu orang, ada bertiga, berempat baru gitu kan. Saya jadi heran kenapa begitu gitu kan. Nah, itu yang sebab saya tidak kalau orang melakukan tidak pernah saya balas gitu. Biar bermula gitu. Jadi balas, kalau kita balas kan sama aja gitu. Orang gila balas, kita sama jadi gila kita. Gitu. Ya, oleh karena itu biar aja dia tapi kalau kita berikan apa yang terbaik yang kita mampu sesuai dengan kemampuan kita. Itulah terhadap anak-anak. Juga orang lain juga begitu. Itu yang paling penting. Demikian barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Saad. Untuk selanjutnya, ada lagi? Kalau nggak ada, tutup lagi. Ada lagi? Mungkin apa aja ke Bu Maidalmi itu selalu istiqomah. Bagaimana niat dari Bu Maidalmi untuk masuk Al-Hasani begitu kuatnya hasratnya. Semoga dengan niat itu, dengan niat mau belajar Al-Quran, mudah-mudahan apa yang doa-doa Ibu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon bukakan pintu sebesarnya kalau ada yang salah. Sekali lagi, ini adalah kita berdiskusi ya, kita tidak mencari salah siapa, cuman apa jalan keluar kita sekarang. Di tadi Bu Maidalmi sudah ada jalan keluarnya, doakan selalu ya. Semoga suatu saat Ibu menemukan anak Ibu sayang pada Ibu semua. Ya, demikian lebih kurang mohon maaf bila terlalu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.